Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Wando Oktaviani. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan mereview PPT dari kelompok kami yang membahas mengenai PDAM. Yang pertama, kami menganalisis faktor internal PDAM melalui IFAS. Di bagian kekuatan, nilai tertinggi ada pada tenaga kerja yang cekatan, alat pengelolaan air yang canggih, dan permintaan air yang selalu meningkat. Sedangkan kelemahan yang paling menonjol adalah kurangnya teknisi, pipa distribusi sudah tua, serta kebocoran pendapat akibat NRW. Di sini total IFAS-nya menunjukkan 2.64 yang menandakan kekuatan PDAM lebih dominan dibanding kelemahannya. Selanjutnya, kami menganalisis faktor eksternal melalui IFAS. Peluang terbesar PDAM sendiri datang dari pertumbuhan penduduk, dukungan pemerintah, dan peluang digitalisasi teknologi. Sementara ancaman utamanya berasal dari pencemaran sungai, biaya operasional yang tinggi, dan perubahan iklim. Hasil totalnya menunjukkan 2,89 yang artinya PDAM mempunyai peluang besar untuk berkembang kalau strateginya itu tepat. Lalu setelah kita hitung IFAS dan EFAS PDAM mendapatkan nilai kekuatan kelemahan sebesar 2,64 dan nilai peluang ancaman sebesar 2,89. Kalau kita masukin ke kuadran koordinat SWOT, titik ini berada di kuadran 1, yaitu kuadran dengan posisi strength opportunity atau posisi pertumbuhan atau growth. Nah, posisi ini menunjukkan bahwa PDAM sedang berada dalam kondisi yang cukup ideal, punya kekuatan internal yang kuat, seperti tenaga kerja yang cekatan dan teknologi pengelolaan air yang cukup canggih, ditambah dengan kondisi eksternal yang mendukung, seperti dukungan pemerintah, peningkatan jumlah penduduk, dan peluang digitalisasi. Lalu selanjutnya ada strategi. Yang pertama, strategi strength dan opportunity, di mana SO sendiri memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. PDAM bisa meningkatkan pemeliharaan jaringan air, memperluas digitalisasi, pemantauan kebocoran, menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah, dan mengoptimalisasikan efisiensi biaya operasional. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas jangkauan layanan air bersih. Lalu selanjutnya ada WO atau weakness opportunity. WO di sini fokus untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Caranya melalui digitalisasi layanan dan billing otomatis, penambahan teknisi melalui pelatihan, serta perbaikan SOP layanan yang lebih responsif. Jadi kelemahan internal bisa diperbaiki tanpa menghambat perkembangan PDAM. Lalu berikutnya ada strategi strength dengan threat. ST di sini menggunakan kekuatan PDAM untuk menghadapi ancaman. Jadi, PDAM perlu memperkuat pemeliharaan jaringan distribusi agar tidak terganggu oleh pencemaran atau kondisi iklim. Selain itu, perlu juga diterapkan sistem kontrol digital yang lebih luas untuk memantau kebocoran, sekaligus pengendalian biaya operasional agar beban listrik dan bahan kimia tidak semakin berat. Lalu ada strategi weakness dan threat. Kalau strategi sebelumnya fokus ekspansi, WT ini fokus mitigasi atau pertahanan. Jadi bentuk strateginya meliputi pengurangan NRW lewat digitalisasi, kerjasama dengan pihak swasta untuk peremajaan pipa tua, serta penambahan teknisi lapangan supaya kerusakan cepat ditangani. Ini untuk mencegah kelemahan internal makin berat karena ancamannya eksternal. Lalu berikutnya membahas mengenai balance scorecard PDAM. Balance scorecard sendiri dipakai untuk menilai kinerja PDAM secara seimbang dari 4 sisi. Yang pertama, perspektif keuangan, fokusnya pada efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Caranya melalui penagihan otomatis berbasis digital dan pengendalian NRW supaya kebocoran pendapatan bisa ditekan atau diatasi. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan melalui layanan digital seperti pelaporan gangguan dan pembayaran online sehingga keluhan bisa cepat ditangani. Yang ketiga, perspektif proses internal. PDAM perlu memperbaiki sistem operasional melalui pemeliharaan preventif, peremajaan pipa tua, dan pemantauan kebocoran dengan sistem kontrol digital. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan SDM, yaitu memperkuat kompetensi pegawai melalui pelatihan, teknisi, dan pemanfaatan teknologi jaringan. Jadi, pelayanan meningkat bukan hanya dari alatnya, tapi juga kualitas sumber dayanya. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah PDAM mempunyai peluang besar untuk berkembang karena kekuatan internalnya unggul dan dukungan eksternalnya kuat. Lewat digitalisasi layanan, perbaikan jaringan air, dan penguatan SDM, PDAM bisa meningkatkan layanan air yang bersih, yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas untuk masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.